Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Natalia Marleti. Nah, di sini saya akan membahas yaitu konsep Trinitas Gereja Ortodoks. Nah, doktrin Kristen atau Kristiani tentang Trinitas menyatakan bahwa Allah adalah tiga pribadi atau disebut juga hipostasis yang sehakikat, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagai satu Allah dalam tiga pribadi ilahi. Ketiga pribadi ini berbeda tetapi merupakan satu substansi, esensi, atau kodrat. Sering kita dengar kata ortodoks secara literal berarti pengajaran yang benar atau penyembahan yang benar. Kata ortodoks juga sering kita dengar maknanya tidak ada sangkut pautnya dengan kolok, kuno, kaku, atau ketinggalan zaman, seperti yang disalah mengerti orang karena menyusupnya pengajaran sesat dan perpecahan melimpah, dan terjadi perpecahan melimpah di zaman gereja perdana. Mengancam menjadikan kabur identitas dan kemurnian gereja, maka istilah ortodoks secara hati-hati menjaga kebenaran, melawan semua kesesatan dan perpecahan, baik untuk melindungi umatnya, untuk memuliakan Kristus, di mana gereja itulah tubuh Kristus. Di dalam Kristen Ortodoks, Allah atau Tritunggal bukanlah tiga Allah atau menyekutukan Allah seperti yang dituduhkan kaum muslimin. Bukan juga Tritunggal adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang adalah Yesus sendiri atau Allah, Isa atau Maria, adalah Trinitas atau Allah yang terpisah satu sama lain, kata Bapa sendiri, Putra sendiri, dan Roh Kudus sendiri. Yang benar menurut Alkitab, Trinitas itu menunjuk kepada keberadaan Allah. Ini menurut Alkitab. Trinitas itu menunjuk kepada keberadaan Allah itu sendiri, yaitu Allah Bapa, sama dengan Allah SWT dalam Islam. Firman atau sabda Allah dalam Kristen sama dengan kalimatullah dalam Islam. Roh Allah atau Roh Kudus dalam Kristen sama dengan Ruhullah. Lalu siapakah Yesus? Siapakah Yesus itu? Dalam agama Kristen Ortodoks, Yesus adalah firman atau sabda yang terdapat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dengan demikian, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu sama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang nuzul dan telah menjadi manusia. Sama juga terdapat di dalam kitab Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Melalui perantaraan wanita yaitu Maria, seperti konsep Islam juga kalimatullah nuzul ke dunia menjadi kitab atau Al-Quran melalui perantara Muhammad. Jadi di sini Kristen maupun Islam mempunyai konsep yang sama tentang Allah. Islam pun mempercayai bahwa Allah SWT itu Esa, dan Allah dapat berfirman dan mempunyai Roh Kudus, dan mempunyai roh yang menghidupkan Allah sehingga dapat berbicara. Kristen pun juga mempercayainya.
Yang disebut Allah atau Tritunggal, yang disebut Allah atau Trinitas, Kristen Ortodoks ialah menunjuk kepada keberadaan Allah Bapa dan yang Esa itu. Nah, firman atau sabda putra Allah, firman atau sabda Allah dapat berbicara melalui nabi dan roh Allah atau kudus itu sehingga Allah hidup. Nah, intinya di dalam konsep Trinitas, gereja Ortodoks ini bukanlah menunjuk kepada jumlah Allah, melainkan keberadaan Allah yang Esa, firman-Nya yang Esa, dan rohnya yang Esa pula dalam satu zat. Sekian dari pembahasan dari saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang.